Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, mengapa orang berpikir bahwa hidup tanpa politik itu mustahil? Pikiran adalah politik, karena pikiran itu ambisius, dan ambisi adalah akar politik. Jika dirimu ambisius, dirimu politis. Ambisimu mungkin berbentuk agama, tetapi politik itu ada di sana. Maka dirimu bersaing dengan orang-orang suci lainnya. Malam ketika Yesus meninggalkan para pengikutnya, mereka yang disebut para rasul itu tidak terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Yesus. Kekhawatiran mereka adalah, setelah Yesus, ketika hari penghakiman tiba, dan mereka semua pergi ke surga, siapa yang akan berdiri di samping Yesus? Tentu saja, Yesus akan berada di sebelah kanan Tuhan, itu yang bisa mereka akui. Tetapi siapa yang akan berada di samping Yesus? Mereka bertengkar dan berdebat tentang hal ini. Malam terakhir sang master, besok ia mungkin akan disalibkan, tetapi itu bukan urusan mereka. Para rasul itu politis, dan para rasul itu telah menciptakan agama Kristen, dan agama Kristen adalah politik, dan tidak ada yang lain. Begitu pula agama Hindu, dan begitu pula agama Islam, semua hasrat politik tersembunyi di balik kata-kata keagamaan. Manusia tidak bisa hidup tanpa politik, karena pikiran. Dirimu dibesarkan, dirimu dilatih untuk menjadi politis. Setiap anak diracuni sejak awal, diracuni oleh ambisi. Kita mengajarkan anak-anak untuk menjadi ambisius, jadilah seseorang di dunia, jadilah seseorang yang istimewa, seseorang yang unggul, kalahkan yang lain. Kita memberikan gagasan kepada setiap anak, bahwa kehidupan adalah perjuangan, dan hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Dan dirimu harus bertahan hidup, baik dengan cara yang benar ataupun cara yang salah, yang tidak penting. 25 tahun pendidikan, hampir sepertiga dari hidupmu, dirimu dilatih untuk menjadi ambisius. Bagaimana dirimu bisa menghindari politik? Satu-satunya cara untuk menghindari politik adalah dengan keluar dari pikiranmu. Itu berarti bahwa kecuali pikiran dilepaskan sepenuhnya, politik akan terus melekat pada dirimu. Dirimu bahkan bisa menjadi anti politik, tetapi kemudian itu akan menjadi politik. Dirimu bertanya, mengapa orang berpikir bahwa hidup tanpa politik itu mustahil, karena mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bisa hidup tanpa pikiran dan tanpa keinginan, atau bagaimana hidup tanpa ambisi. Mereka hanya tahu satu cara untuk hidup, yaitu bersaing, berjuang. Jika dirimu tidak akan mendominasi yang lain akan mendominasimu. Jadi, sebelum yang lain mendominasimu, kuasai yang lain. Tentu lebih baik mendominasi daripada didominasi. Lebih baik menjadi tuan daripada menjadi budak, lebih baik menjadi kaya daripada menjadi miskin. Dan ada perjuangan besar, dan jutaan orang berjuang untuk hal yang sama, dan hal-hal tidaklah begitu banyak. Berapa banyak orang yang bisa menjadi presiden, dan berapa banyak orang yang bisa menjadi perdana menteri, dan berapa banyak orang yang bisa menjadi orang terkaya di dunia? Berapa banyak orang? Sangat sedikit. Sedangkan hidup ini singkat, dan inilah tujuan yang harus dipenuhi.
Jika dirimu tidak bisa menjadi orang terkaya di dunia, jika dirimu tidak bisa menjadi presiden suatu negara, hidupmu akan sia-sia belaka, dirimu adalah seorang pecundang. Kecuali jika dirimu memahami bahwa bahkan dengan menjadi orang nomor satu di dunia, dirimu tidak akan mencapai apapun, dirimu akan semakin jauh dari dirimu sendiri, karena dirimu akan semakin tenggelam dalam mimpi. Dengan menjadi orang nomor satu, dirimu tidak akan mencapai kedamaian atau kebahagiaan apapun. Tidak ada musik yang akan meledak di dalam dirimu yang terdalam. Bahkan, dirimu akan menjadi semakin buruk. Pada saat seseorang menjadi Perdana Menteri, ia menjadi seburuk mungkin, karena seluruh perjuangan membuatnya menjadi buruk. Ia harus licik, lebih licik daripada yang lain, jika tidak, ia tidak akan berhasil. Ia harus kejam, ia harus kasar, ia harus sangat diplomatis. Ia harus mengatakan satu hal, memikirkan hal lain, melakukan hal lain lagi. Pada saat ia mencapai posisi tertinggi yang diinginkannya, ia hancur total. Ia bukan lagi manusia. Ia hampa di dalam, ia tidak memiliki substansi, tidak memiliki jiwa. Namun orang-orang ini dianggap sukses, orang-orang ini dianggap sebagai pembuat sejarah. Orang-orang ini dianggap meninggalkan jejak mereka pada evolusi manusia. Mereka adalah orang-orang paling nakal di dunia, mereka adalah penjahat terbesar. Genghis Khan, Tamerlane, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong adalah penjahat sebenarnya di dunia. Penjahat kecil menderita di penjara, penjahat besar menjadi presiden dan perdana menteri. Namun, orang-orang yang tidak mampu mencapai keinginan-keinginan bodoh ini juga sangat menderita. Mereka menderita rasa rendah diri karena kegagalan. Pendidikanmu hanya menciptakan dua jenis orang. Pertama, mereka yang berhasil, dan dengan berhasil mereka jadi tahu bahwa mereka telah menyia-nyiakan hidup mereka. Namun, tidak ada gunanya menceritakannya kepada orang lain, karena orang lain akan menertawakan dan menganggapmu konyol. Lebih baik terus tersenyum, meskipun dirimu tahu jauh di lubuk hati bahwa dirimu telah gagal. Hidupmu tidak berarti apa-apa, dirimu tidak menikmati keberadaanmu di sini. Dirimu tidak menari, tidak ada lagu yang dinyanyikan oleh hatimu. Seluruh hidupmu telah menjadi eksperimen kesia-siaan. Dirimu tahu itu, tetapi sudah terlambat. Dirimu tidak bisa kembali, dan dirimu tidak bisa mengatakan kebenaran. Itu hanya akan mengungkapkan kebodohanmu yang sebenarnya. Lebih baik terus memainkan peran sebagai orang yang sukses. Dan jenis yang lain adalah mereka yang melihat orang-orang sukses ini dan menderita dengan kecemburuan, iri hati, sangat terluka. Ini politik. Upayaku di sini adalah untuk mengajarkanmu cara hidup yang berbeda, yang sama sekali tidak politis. Biarkan pikiranmu terlepas. Jangan menjadi budak pikiranmu. Jadilah lebih sadar, lebih waspada terhadap semua gangguan yang dilakukan pikiranmu terhadap dirimu, kekacauan yang diciptakan pikiran dalam dirimu. Kekacauan yang telah direduksi oleh pikiranmu. Perhatikan saja, waspadalah.
dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, seiring dengan meningkatnya kewaspadaanmu, Buddha menyebutnya perhatian yang benar, dirimu akan mampu keluar dari pikiran. Keluar dari pikiran, dan dirimu keluar dari politik. Jika tidak, apapun yang dirimu lakukan adalah politik. Jika dirimu tidak melakukan apapun, itu juga politik. Dirimu berpartisipasi, baik secara positif maupun negatif. Jika dirimu memilih, dirimu berpartisipasi. Jika dirimu tidak memilih, dirimu tetap berpartisipasi dengan cara yang negatif. Tampaknya tidak ada pilihan. Dalam segala hal, dirimu akan menjadi bagian darinya. Selama masa kekuasaan Hitler, 5 orang Jerman duduk di sebuah meja di kedai kopi, masing-masing memikirkan pikirannya sendiri. Salah satu dari mereka mendesah, yang lain mengerang keras. Yang ketiga menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan orang keempat menahan air matanya. Orang kelima, dengan suara ketakutan, berbisik, "Teman-temanku, hati-hati. Kamu tahu tidak aman untuk berbicara politik di depan umum. Apapun yang dirimu lakukan akan menjadi politik, kecuali satu hal, jika dirimu benar-benar menjadi terputus dari dunia pikiran." Orang-orang membenci situasi ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Mereka terperangkap dalam situasi yang begitu rumit, mereka tidak tahu bagaimana keluar darinya. Dan seluruh kerumunan itu menuju ke arah tertentu. Jika dirimu bergerak ke arah lain, kerumunan menjadi marah kepadamu. Kerumunan tidak mengizinkan kaum non-konformis. Mereka menginginkan kepatuhan total, mereka menginginkan budak. Mereka menghormati budak. Mereka memberikan semua jenis penghargaan, dari penghargaan terendah hingga hadiah Nobel, kepada para budak, kepada kaum konformis, kepada mereka yang entah bagaimana mendukung status quo. Dirimu bisa melihat hal itu terjadi di mana-mana. Lihat saja orang-orang yang disebut terhormat. Mereka adalah budak-budak terhebat. Itulah sebabnya mereka dihormati. Itu adalah saling pengertian. Dirimu mengikuti orang banyak menghormatimu, menyebutmu orang suci, seorang Mahatma. Adolf Hitler tidak mempercayai laporan yang diterimanya, bahwa orang-orang masih setia kepadanya. Suatu malam ia menyamar dan pergi ke gedung bioskop. Tidak lama kemudian film berita itu ditayangkan. Penyiar berkata, "Dan sekarang gambar terbaru dari diktator kita yang agung dan baik hati." Komentar itu berlanjut. Gambar itu muncul di layar. Dengan satu gerakan, para penonton berdiri memberi hormat, meneriakkan "Heil Hitler!" Hitler begitu senang dengan tanggapan itu, hingga ia lupa untuk berdiri. Pria di belakangnya menepuk bahunya dan berbisik, "Aku tahu bagaimana perasaanmu terhadap bajingan itu, tetapi sebaiknya kau berdiri, atau polisi akan menangkapmu." Begitulah perasaan semua orang, tetapi siapa yang ingin mendapat masalah yang tidak perlu? Menjadi seorang yang tidak patuh, berarti mencari masalah, karena masa merasa tersinggung. Mengapa massa merasa tersinggung oleh seorang yang tidak patuh? Karena orang yang tidak patuh
menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, ia menunjukkan tanda-tanda individualitas, keaslian, tanggung jawab, dan kemudian orang-orang merasa bodoh dibandingkan dengannya. Mereka tidak bisa memaafkannya, dan para politisi sama sekali tidak bisa membiarkan orang-orang seperti itu ada. Sultan memutuskan untuk mempertandingkan Sufi itu dengan beberapa singa liar di sebuah arena untuk menghibur dan memperingatkan orang banyak. Ribuan orang muncul. Sufi itu masuk ke arena, menangkap telinga singa-singa itu dan melemparkannya keluar dari arena. Kerumunan menjadi liar. Kemudian Sultan memerintahkan agar tangan dan kaki Sufi itu diikat, dan gajah-gajah menginjakan kaki di atasnya. Dalam waktu sepersekian detik, sang Sufi berhasil berguling menjauh dari kaki gajah-gajah itu. Kerumunan itu bersorak. Sekarang Sultan menggali sebuah lubang, Sufi itu dikubur di dalamnya sampai ke leher. Sultan lalu memerintahkan 3 pendekar pedang yang kuat dan terampil untuk memenggal kepalanya. Saat mereka menyerang, sang Sufi menggerakkan kepalanya ke sana kemari untuk menghindari serangan, sehingga mereka mulai lelah. Namun saat itu kerumunan orang sudah berdiri, berteriak, "Berdirilah diam dan bertarunglah seperti seorang pria, dasar mistikus yang licik." Sekarang orang malang itu sudah dikubur, hanya kepalanya yang keluar dari tanah. Namun, kecerdasan bisa mengatasinya. Selama berabad-abad, para Sufi sejati, orang-orang Zen sejati, para Buddha sejati, para Hasid sejati, para mistikus sejati dari semua negara, dari semua ras, telah benar-benar muak dengan semua omong kosong yang terjadi atas nama politik. Mereka telah mengajarkan para pengikutnya, keluarlah dari sini, karena semua ini sia-sia, dan mereka telah banyak menderita karenanya. Jika dirimu merasa politik adalah permainan kotor, jangan khawatir, mengapa orang berpikir bahwa hidup tanpa politik itu mustahil. Jangan buang waktumu untuk itu. Kerumunan akan tetap seperti itu selamanya, tetapi dirimu bisa keluar darinya. Jika dirimu mampu melakukannya, itu sudah cukup. Dan mungkin jika dirimu mampu melakukannya, maka beberapa orang lain juga akan melihat cahaya, karena mereka akan melihat sukacita baru muncul dalam dirimu, aroma baru di sekitarmu, aura baru, suasana baru, lingkungan baru akan mulai menyentuh hati orang lain. Aku tidak mengatakan untuk menjadi misionaris. Itu adalah kata yang kotor. Tetapi jika dirimu keluar dari permainan buruk ini, hidupmu menjadi fenomena yang begitu indah, sehingga mereka yang memiliki mata akan bisa melihat, dan mereka yang memiliki telinga akan bisa mendengar, dan mereka yang memiliki hati akan bisa merasakannya. Dan hanya itu yang bisa dirimu lakukan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.